Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della. Di sini saya mau menjelaskan analisis studi kasus konsumerisme akibat Harbolnas atau Hari Belanja Nasional dan bagaimana dampaknya pada perilaku kelompok. Nah, konsumerisme ini sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern saat ini, terutama di Indonesia. Menjadi salah satu pemicu yaitu Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional yang merupakan acara tahunan yang diadakan oleh platform e-commerce, di mana masyarakat disuguhkan berbagai diskon besar-besaran, cashback, dan promo menarik lainnya. Acara ini juga nggak hanya menjadi ajang belanja, tapi juga memanfaatkan media sosial, kemudian televisi dan internet untuk mempromosikannya lebih menarik lagi gitu. Media massa memainkan perannya dalam menciptakan antusiasme terhadap Harbolnas ini, sehingga mendorong banyak orang untuk terlibat bahkan ketika mereka sebenarnya nggak membutuhkan barang yang ingin mereka beli gitu. Nah, sini juga peran media massa dalam mendorong konsumerisme itu sangat besar, sama dengan melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Harbolnas dipromosikan secara besar-besaran juga dengan bantuan influencer, selebriti. Nah, mereka mempromosikan barangnya dengan memberikan kode-kode diskon khusus, sehingga masyarakat, terutama generasi muda, sangat mudah terpengaruh untuk ikut berbelanja. Nah, media juga sering memberitakan kesuksesan dari Harbolnas ini dengan menampilkan data transaksi yang besar dan juga memberikan narasi bahwa semua orang sedang berbelanja. Terus narasi ini juga ditambah dengan narasi lainnya seperti diskon terbatas atau dengan narasi hanya hari ini gitu, sehingga menciptakan rasa takut ketinggalan atau FOMO. Nah, orang jadi merasa nah gue juga harus ikut beli nih meskipun nggak ada kebutuhan yang mendesak. Nah, platform e-commerce juga menggunakan algoritma yang semakin canggih untuk menargetkan iklan personalnya. Dari data perilaku berbelanja konsumen, itu dimanfaatkan untuk menampilkan produk yang relevan dengan yang dicari, sehingga masyarakat tergoda untuk terus membeli. Nah, hal ini juga mendorong perilaku belanja yang impulsif yang menjadi ciri khas dari Harbolnas. Nah, akibatnya banyak orang yang membeli barang hanya karena tergiur oleh diskon aja, bukan karena benar-benar membutuhkannya. Misalnya barang elektronik atau pakaian seringkali dibeli hanya untuk disimpan atau akhirnya nggak digunakan gitu. Nah, dari fenomena ini juga memicu masalah lain, yaitu utang. Selama Harbolnas, layanan pay later atau kredit digital semakin populer karena kemudahan yang ditawarkan gitu, terutama di Shopee Pay Later gitu. Namun banyak juga konsumen yang kesulitan melunasi pinjaman setelah acara berakhir. Menurut data dari OJK juga, hal ini seringkali berujung pada tekanan finansial di tingkat keluarga. Dan selain itu, media massa menciptakan tekanan sosial yang mendorong materialisme atau standar gaya hidup yang diangkat media, membuat masyarakat merasa tertinggal jika nggak membeli barang terbaru. Tekanan ini juga paling dirasakan oleh generasi muda yang cenderung lebih terpengaruh oleh tren media sosial. Akibatnya, mereka lebih terfokus pada kepemilikan barang daripada nilai sosial atau emosionalnya, yang akhirnya meningkatkan kecenderungan materialisme gitu. Nah, konsumerisme akibat Harbolnas dapat dilihat juga sebagai bentuk kerusakan sosial. Perilaku boros yang muncul mengurangi solidaritas sosial dan juga menciptakan tekanan untuk memenuhi standar gaya hidup yang tidak realistis. Beberapa kelompok seperti kelas menengah dan generasi muda lebih rentan terjebak dalam pola ini. Dari perspektif teori komunikasi, hal ini juga dijelaskan melalui beberapa teori. Yang pertama, teori kultivasi yang menyatakan bahwa
paparan iklan Harbolnas menciptakan persepsi bahwa kebahagiaan dan status sosial dapat dicapai melalui konsumsi. Selain itu ada juga teori efek spiral keheningan, di mana individu yang tidak ikut serta dalam tren merasa mereka terisolasi dari kelompoknya. Itu. Terus bagaimana sih untuk mengurangi dampak buruk dari konsumerisme ini sendiri? Yang pasti ya edukasi gitu. Dengan literasi keuangan dan juga media harus ditingkatkan di masyarakat. Masyarakat bisa memilih informasi mana dan iklan mana dan membuat keputusan belanja yang lebih bijak gitu. Pemerintah juga perlu memperketat regulasi terkait layanan pay later atau kredit digital tadi untuk melindungi konsumen dari jebakan utang gitu. Nah, di sisi lain media massa seharusnya juga mempromosikan gaya hidup yang minimalis dan konsumsi yang lebih berkelanjutan, sehingga masyarakat terdorong untuk membeli sesuai kebutuhan bukan keinginan. Nah, dari fenomena ini juga, fenomena Harbolnas ini adalah merupakan gambaran nyata bagaimana media massa mendorong konsumerisme berlebihan yang mempengaruhi perilaku kelompok. Namun dengan beberapa langkah yang tepat, dampak negatifnya dapat diminimalisir gitu. Penting juga untuk mendorong gaya hidup yang lebih bijak dan berkelanjutan, sehingga masyarakat Indonesia menjadi lebih sadar menghadapi tren konsumsi di era digital saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.